Masih bersama kami, usai penetapan oleh Komisi Pemilihan Umum, kalangan pengusaha tengah menanti susunan kabinet oleh Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Gibran. Pengusaha berharap kepastian berusaha dan dilibatkan dalam pembentukan regulasi baru tidak lagi membuat mereka di posisi wait and see. Asosiasi Pengusaha Indonesia (APindo) telah menyampaikan peta perekonomian di berbagai sektor industri untuk menjadi referensi dalam menyusun maupun memperbaiki beberapa kebijakan yang diperlukan. Ketua Umum APindo Sinta Kamdani mengatakan, pemimpin baru Prabowo Gibran diharapkan dapat mendorong daya saing dan mengembangkan sumber daya manusia sehingga tidak masuk dalam middle income trap. APindo menilai keamanan dan stabilitas politik juga penting dijaga agar bisa menciptakan iklim usaha yang kondusif dan Indonesia terus menarik bagi investor. APindo meyakini hak prerogatif Presiden akan memilih sosok kompeten yang memenuhi standar profesional, pencapaian kinerja termasuk jika terjadi regenerasi. Kalau kemudian Presiden terpilih merasa perlu dilanjutkan untuk ada continuity, monggo gitu ya. Saya rasa kami bisa menerima gitu. Regenerasi memang itu baik gitu, cuman memang mungkin ada orang-orang tertentu yang dianggap Pak Prabowo penting untuk mungkin bisa masuk ke dalam kabinet membantu beliau. Jadi saya rasa yang penting ini kan sekarang isu-isunya ya gitu, apa yang masukan-masukan untuk kementerian-kementeriannya gitu. Sementara itu, pengusaha Kamar Dagang dan Industri Kadin tengah menanti susunan kabinet untuk dijadikan landasan bagi mereka berekspansi dan merealisasikan investasinya. Menurut Wakil Ketua Umum Kadin, Suryadi Sasmita, beragam masukan telah disampaikan. Salah satunya dalam rencana program makan siang gratis agar menyasar ke ibu hamil dan anak berusia 1000 hari. Dan yang paling penting, anggarannya tidak membebani APBN. Masih wait and see. Iya, kan kabinet. Iya, yang tadi saya udah jelasin pertama bahwa kita tuh menantikan susunan kabinet ya. Nah, susunan kabinetnya yang satu ya bisa membuat pengusaha itu nyaman ya, kondusif ya, mau mengekspand bisnisnya, mau menginvest yang baru ya, dan ada juga banyak kita punya para manufacturing jangan sampai pada tutup dengan peraturan. Nah, itu yang kita harapkan. Pengusaha tuh cuman menginginkan ya keadaannya kepastian hukum ya, kondusif ya, aman, tenang. Udah, pengusaha nggak banyak permintaan. Kita maunya berusaha. Nah, ingat, pengusaha itu penting sekali bagi negara. Pertumbuhan ekonomi dari pengusaha, penyerapan tenaga kerja dari pengusaha, bayar pajak dari pengusaha. Nah, kan? Jadi pengusaha itu tuh adalah yang harus dirangkul oleh pemerintah. Kalau mau memberikan satu kebijakan-kebijakan baru, ya hendaknya didiskusikan dulu dengan para pengusaha, ya misalnya Kadin lah, APindo lah, asosiasi lain lah, HIPMI lah, gitu. Nah, jangan ya kayak kemarin kan keluar PP 36 begitu keluar baru-baru, jangan seperti itu lagi. Maksud saya biarlah yang nanti baru semuanya harus merangkul lah ya para pengusaha sebelum dikeluarkan peraturan. Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) berharap Kabinet Prabowo Gibran bisa terjadi regenerasi pada beberapa kursi kementerian. Wakil Ketua HIPMI Anggara Wira menyebut nama-nama seperti Rosan Ruslani, Wisnu Wardana, hingga kader yang menjadi relawan Prabowo Gibran dapat diperhitungkan menduduki kursi pembantu presiden. Harapannya juga figur-figur yang dicalonkan itu juga walaupun kader partai cuman punya background profesional. Di sisi lain juga ada instrumen relawan, ini juga pastinya juga akan diakomodir juga ya sebagai bagian daripada tim yang memang menurut saya yang loyal ya gitu ya. Yang lainnya juga pastinya ada sisi akademisi, ada birokrat juga. Jadi saya rasa instrumen ini akan menjadi penopang dalam kabinet ke depan. Harapannya memang menjadi jakan kabinet ya, sehingga benar-benar larinya bisa lebih cepat dari sekarang. Tantangan IKN juga kan ini kan ya PR juga, artinya butuh figur-figur yang ada memberikan terobosan. Kabinet Prabowo Gibran akan mengemban tugas berat dalam periode 2024 hingga 2029. Program keberlanjutan dan program baru dengan target pertumbuhan ekonomi di atas 6% diwarnai ketegangan geopolitik baru. Tim Liputan CNN Indonesia.